Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali anak-anak di channel video pembelajaran geografi. Kali ini akan kita bahas materi tentang analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait kesehatan lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tampak bahwa kesehatan lingkungan merupakan suatu hal yang penting. Kesehatan lingkungan dalam pandangan WHO merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan sehingga keadaan sehat manusia dapat terjamin. Sementara itu, menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, kesehatan lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Upaya kesehatan lingkungan. Menurut Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non-pengion, dan air yang tercemar. Kesehatan lingkungan tentu saja sangat dipengaruhi oleh bahaya lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa bahaya lingkungan merupakan 1/4 dari beban penyakit global. Bahaya lingkungan antara lain mencakup faktor-faktor berikut. 1. Faktor biologis. 2. Faktor kimia. 3. Faktor fisik. 1. Faktor biologis, seperti bakteri dalam makanan atau air minum dan serangga pembawa penyakit. 2. Faktor kimia, seperti timbal dalam tanah dan perumahan atau bahan kimia yang diolah di lokasi industri. 3. Faktor fisik yang antara lain terkait dengan desain perumahan dan sistem transportasi. Bahaya lingkungan terkait erat dengan konsep lingkungan sebagai ruang kehidupan. Konsep ini mencakup unsur-unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan. Unsur-unsur lingkungan alam antara lain mencakup tanah, iklim, air, dan insekta. Adapun lingkungan buatan antara lain mencakup perumahan, transportasi, dan penggunaan lahan lainnya. Unsur-unsur ini tentu saja menjadi bahan perhatian dalam pengawasan kesehatan lingkungan. Unsur-unsur ini terdapat dalam ruang dan lokasi. Itulah sebabnya ruang dan lokasi menjadi penting dalam pengawasan kesehatan lingkungan. Dengan penekanan pada ruang dan lokasi ini, SIG cocok untuk investigasi kesehatan lingkungan. Salah satu contoh penerapan SIG adalah penggunaan prosedur buffering untuk melihat daerah lokasi yang memiliki resiko tertular malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang ditularkan oleh faktor nyamuk Anopheles sp. Jarak terbang maksimal nyamuk Anopheles sekitar 3 km. Atas dasar jarak terbang ini, menurut Jones Fatriadi Suwandi dan Endah Setianingrum, kita dapat memetakan daerah buffer yang memiliki risiko tertular malaria.
SIG juga dapat digunakan untuk melihat daerah-daerah yang beresiko dilanda bencana alam, seperti longsor, tsunami, angin topan, dan letusan gunung berapi. Dengan penentuan bencana tersebut, dapat dilakukan perencanaan terhadap penanggulangan bencana, seperti penentuan zona padat penduduk, pembangunan tempat perlindungan diri, alarm peringatan dini dan rencana mitigasi bencana. Kerusakan lingkungan juga dapat dipantau secara kontinu menggunakan penginderaan jauh, seperti luas wilayah penebangan hutan liar, atau area yang terpengaruh oleh kebakaran hutan dan tidak rawan api. Penginderaan jauh dan SIG sangat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat dalam penanggulangan bencana dan perusakan lingkungan. Demikian singkat tentang analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait kesehatan lingkungan. Selamat belajar sehat selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.